pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami balik lagi hari ini untuk menemani pemirsa yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu. Untuk teman-teman di rumah mungkin penasaran siapa tamu kita hari ini. Mungkin bisa kita perkenalan diri dulu dari Bapak, nama dan jabatannya mungkin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa Jurnal TV, saya Lukman Toro. Kebetulan salah satu pemerhati atau pegiat multimedia yang ada di Kota Palangkaraya, yang sering kita juga perkenalkan dengan TV kabel. Jadi yang mungkin dikenal oleh masyarakat lebih dengan TV kabelnya. Itu salah satu bidang kita. Dan di sebelah saya ada manajer program untuk Provision TV, yaitu Dian Zanuba Anggraini. Itu yang saya perkenalkan dulu. Iya. Kemudian pemirsa, tema kita pada hari ini yaitu peran media bagi umat. Karena kita udah di bulan Ramadan ini, jadi kita berbincang-bincang dengan teman-teman dari Provision bagaimana peran media untuk umat begitu ya. Nah, kemudian sebelum lanjut ke tema Kak, sebelum lanjut lebih dalam ke tema, mari kita sama-sama berkenalan. Apa itu Provision sendiri, Pak? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih pemirsa Jurnal TV dimanapun. Provision TV salah satu lembaga penyiaran berbayar berjaringan yang kebetulan memang salah satu amanah dari Undang-Undang Penyiaran, yaitu salah satunya adalah LPB. Kalau kita mengenal lembaga penyiaran itu terbagi menjadi 3 ya. Ada lembaga penyiaran publik yang lebih dikenal dengan TVRI, terus kemudian lembaga penyiaran swasta atau LPS yang lebih dikenal dengan banyak stasiun-stasiun ya, seperti RCTI, seperti grup global, terus kemudian dan lain sebagainya. Itu salah satu mitra. Terus kemudian yang terakhir itu LPB, lembaga penyiaran berbayar. Itu terbagi dari 2 ya, lembaga LPB satelit. Itu yang biasanya kita sering dengar, ada Indovision atau MNC Vision sekarang ya. Terus kemudian ada grup IndiHome atau Transvision, nah itu LPB satelit. Nah, kami salah satunya adalah LPB kabel atau LPB kabel berjaringan atau TV kabel. Nah, itu di Palangkaraya, khusus di Kota Palangkaraya itu ada 4 ya IPB tetap yang ada di Kota Palangkaraya. Salah satunya adalah Provision TV. Oke. Nah, Provision TV ini sendiri berdiri sejak kapan, Pak? Kalau ruhnya TV kabel itu sebenarnya dari 2009, itu 2007 bahkan itu sudah mengemuka, Di yaitu Palangkaraya ya? di Kota Palangkaraya itu dengan hadirnya klaster-klaster area. Nah, waktu itu belum ada payung hukumnya. Artinya bahwa LPB itu masuk di area apa gitu loh. Jadi aturannya di mana gitu loh. Waktu itu kita masih bolak-balik nih Jakarta. Jadi kita konsultasi dengan pihak Kominfo, ternyata kita masuk di dalam LPB kabel. Jadi aturannya juga sama dengan kawan-kawan yang ada di LPB satelit ataupun di LPS. Aturannya sama persis. Yang membedakan secara signifikan itu apa, Pak? Yang membedakan mungkin ini ya, segmentase pelanggan. Kalau pelanggan kita lebih ke cluster area. Cluster area itu area-area yang blank spot, yang tidak bisa di cover oleh pihak-pihak dari LPS atau lembaga penyiaran swasta, bahkan lembaga penyiaran berbayar yang satelit. Artinya ini dari banyak faktor ya, biasanya income per kapita penduduk mungkin tidak bisa menjangkau dengan harga yang mahal. Nah itu, maka kamilah yang sekarang hadir sebagai solusi yang diberikan oleh pemerintah, bahwa kami juga salah satu aset yang boleh dibilang UKM media, mungkin yang sering dikenal dengan UKM media. Multimedia
yang berperan dalam lokal operator. Jadi kita sebagai lokal operator. Jadi itu jangkauannya sampai se-Kalimantan Tengah atau bagaimana? Kalau jaringan itu kami sesuai dengan kapasitas. Artinya kalau memang klasternya ada di Kota Palangkaraya, ya kami di Palangkaraya. Misalnya nanti kita berada di Sampit, berarti kita harus mengajukan perizinan lagi sebagai bentuk penjabaran dari undang-undang bahwa ada perluasan wilayah. Nah, seperti itu. Nah, untuk Mbak Dian sendiri, di Provision TV apa aja sih program-programnya? Program-program kita juga cukup banyak. Ada sekitar berapa channel? Ada 50 channel Iya, 50 program-programnya. Jadi kita memang untuk kerjasama dengan pihak provider itu bisa berkembang. Bahkan akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan karena memang ada kepercayaan dari pihak-pihak provider yang justru memang contoh misalnya tidak bisa menjangkau untuk coverage area-area tertentu, ternyata bisa dijangkau oleh TV kabel yang ada berjaringan di kota-kota tertentu, salah satunya di Kota Palangkaraya. Untuk mitra-mitra sendiri yang sekarang bergabung dengan TV kabel, itu dari pihak Provision TV menghubungi mereka atau mereka minat nih untuk bergabung dengan Provision TV? Untuk bergabung merger ya maksudnya ya. Kalau merger sebenarnya kalau di Kota Palangkaraya sendiri lebih sebenarnya klaster area. Kalau klaster area itu bahwa di masing-masing perumahan itu sebenarnya ada TV kabel, tapi TV kabel itu diantaranya mungkin tidak punya izin. Salah satunya TV kabel ini adalah sebagai bentuk penyatuan dari semua klaster area tadi. Itu yang memungkinkan untuk kita seperti koperasi sebenarnya ya, koperasi media. Nah itu lebih boleh juga disebut seperti itu. Jadi karena masing-masing dari wilayah atau di masing-masing kota atau di masing-masing kelurahan bahkan juga kecamatan itu beda-beda ya kemampuan finansialnya dari masyarakat kita, itu akhirnya seperti itulah. Karena memang tidak merata ya, bahkan iurannya pun juga tidak merata. Ini bisa ditunjukkan dengan kemampuan finansial dari income per kapita masing-masing wilayah. Oke. Nah, di situ. Nah, untuk pemirsa yang belum tahu, masyarakat Kota Palangkaraya yang belum tahu nih Pak, bagaimana cara berlangganan Provision ini? Berlangganan dengan Provision TV kabel sangat mudah. Salah satu diantaranya dengan cara fotokopi KTP, terus kemudian menghubungi kontak person dari layanan Provision TV, kemudian menyebutkan nama, nomor HP, alamat kadang-kadang tidak sesuai dengan KTP. Nah, itu salah satunya kemudahan-kemudahan yang kita berikan untuk ini ya, calon pelanggan ya, karena hampir semua pelanggan itu bisa saja KTP-nya di wilayah tertentu, tapi ternyata kos di Kota Palangkaraya. Nah, mereka rata-rata hanya punya TV. Nah, namun demikian diberi kemudahan dengan cara, karena memang untuk mengakses informasi ini hak dari masing-masing masyarakat kita ya. Salah satunya untuk mendapatkan informasi yang murah, tapi juga tidak murahan, maksudnya begitu. Benar banget. Ya, begitu. Nah, kalau dari tadi berlangganan, dari Provision TV ini sendiri ada nggak kayak paket-paketnya kayak gitu? Kalau paket nanti sudah masuk di klasifikasi siaran digital, karena memang kita nanti berkembang ke arah siaran digital. Jadi kita nanti ada 3 ya. Mungkin kita mengacu dengan arahan dari pemerintah, yaitu dari Kominfo. Nanti kita ada siaran digital, analog mungkin sudah mulai ditinggalkan, terus kemudian juga kita masuk tataran internet. Jadi memang kita nanti ada 3 yang nantinya akan berkembang di dalam
pertelevisian multimedia, termasuk TV kabel di dalamnya. Oke. Lalu kemudian Pak, keuntungan apa saja yang dapat diperoleh dari pelanggan? Sebenarnya kalau ngomong keuntungan, hampir semua pengusaha TV kabel itu sementara ini masih boleh dibilang agak agak berat ya, karena memang aturan dari provider itu sangat tinggi. Artinya begini, misalnya provider mengharuskan iuran seperti ini, atau misalnya di atas rata-rata lah ya, di atas rata-rata dari kemampuan finansial penduduk atau masyarakat sekitar, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kemampuan finansial dari income per kapita penduduk itu beda-beda. Nah, itu yang menjadi kendala. Nah, kami sebagai pengusaha itu merasa bahwa ini perlu disinergikan antara provider dengan pihak TV kabel yang langsung dengan akar rumput, yaitu masyarakat menengah ke bawah, karena klaster area kita ini sebenarnya menyasar ke ekonomi menengah ke bawah, Mbak. Artinya yang rata-rata cuman punya TV, terus kemudian belum tentu bisa mengakses dengan parabola, mengakses dengan beli atau berlangganan yang lebih mahal. Nah, itu sebenarnya sasaran kami. Namun demikian kan kita juga sudah turut membantu dari program pemerintah, yaitu mencerdaskan bangsa kita dengan memberi informasi yang murah tentunya. Itu harapan kita. Kendala ketika kan 2009 tadi ya di Palangkaraya, itu akhirnya memutuskan kayak berdiri di Palangkaraya tuh kendalanya apa aja sih Pak? Masalah perizinan itu awal dari 2009 itu masih Mbak, masih boleh dibilang abu-abu. Makanya sering ada yang namanya TV kabel yang ilegal. Nah, itu sering mungkin didengar. Itu memang betul, karena memang perizinannya waktu itu belum mengamanahkan kepada kemana sih sebenarnya aturannya. Nah, kalau sekarang sudah jelas, artinya bahwa kita di bawah naungan bendera LPB, yaitu LPB kabel berjaringan. Nanti ada LPB satelit. Nah, itu mungkin nanti bisa sebenarnya bersinergi dengan kawan-kawan dari KPID, karena kami selalu minta arahan juga petunjuk-petunjuk dari kawan-kawan komisioner KPID yang tentunya sebagai pemberi arahan yang sementara ini memang untuk sementara kita jadi panutan gitu loh. Itu. Kalau boleh tahu nih Pak, pelanggannya di Palangkaraya sekarang ada berapa nih kisarannya? Kalau pelanggan TV kabel itu fluktuatif ya, artinya naik turun karena penikmat atau pelanggan itu tidak menetap. Nah, itu permasalahan yang sebenarnya tidak diperoleh ya oleh kawan-kawan dari provider, bahwa pelanggan TV kabel itu bukan pelanggan menetap. Artinya yang rumahnya, kalau yang tetap mungkin kisarannya bisa dihitung ya dengan jari. Namun kalau misalnya pelanggan yang nomaden atau istilahnya berpindah-pindah, itu yang menjadi kendala kami. Sebenarnya itu juga dialami oleh kawan-kawan dari provider lain seperti LPB satelit. Nah, kadang-kadang masang di salah satu tempat, tiba-tiba orangnya sudah tidak ada didatangi, kan gitu ya. Itu permasalahan krusial yang dihadapi oleh para pengusaha LPB atau lembaga penyiaran berbayar. Oke Pak, sebelum waktunya habis nanti silahkan sampaikan ke pemirsa kenapa harus memilih Provision gitu. Oh iya, ya terima kasih pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda, bahwa hadirnya Provision TV Kabel itu salah satu UKM media yang intinya ingin memberikan informasi yang murah, terjangkau, iurannya terjangkau maksudnya, kepada warga masyarakat sekitar kita, sehingga tidak memberatkan ya. Itu harapan kita. Terus kemudian dengan cara-cara yang sama-sama bertanggung jawab, kadang-kadang dari pelanggan-pelanggan itu ternyata juga bisa ini ya, Cak, masalahnya itu bisa
pergi atau istilahnya tanpa memberitahu. Nah, ini salah satu kelemahan dari TV kabel yang analog maupun yang sudah digital. Artinya tidak memberitahu, tiba-tiba sudah nggak ada pelanggannya di tempat yang dituju gitu loh, atau yang disampaikan. Itu permasalahan-permasalahan krusial. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya, UKM media yang ada di Kota Palangkaraya utamanya, dan khususnya kepada semua LPB yang ada di Kalimantan Tengah. Demikian. Terima kasih. Oke, masih ada beberapa waktu lagi ya Kak ya. Nah, kemudian bagaimana perannya media, terutama Provision ini tadi bagi umat? Iya, kami sudah memulai bekerja sama dengan pihak-pihak tempat rumah ibadah. Salah satunya masjid, dengan gereja. Jadi kami tidak menutup kemungkinan dengan pihak-pihak rumah ibadah untuk bekerja sama. Yang sudah kita lakukan dengan rumah-rumah ibadah yang di masjid ya, Masjid Darut Taqwa, masjid yang lain begitu. Jadi kita bisa live, bisa langsung, bahkan bisa mengikuti siaran-siaran yang terkait, misalnya seperti acara apa namanya itu, Jumatan, Maulidan. Nah, itu bisa live langsung. Itu salah satunya. Gitu ya Pak ya. Sudah nanti di gereja atau bahkan kita membuka pintu untuk semuanya. Jadi Provision salah satu media yang membuka diri kepada semua rumah ibadah. Oke, untuk selama ini masih di masjid-masjid gitu ya Pak ya? Ya, karena sementara ini karena kami baru bisa menghubungi dengan pengurus-pengurus masjid. Jadi kalau pengurus-pengurus rumah ibadah yang lain kayaknya belum ini, karena kami belum sampai ke jalan itu, artinya belum mendapatkan jalan ke situ gitu loh. Harapan kedepannya mungkin bisa gitu ya? Bisa, sangat bisa. Mungkin pemirsa di rumah yang mendengar kerjasama antara Provision dengan rumah ibadah gitu ya, bisa bekerja sama karena Provision sendiri mendekatkan diri dengan masyarakat dengan siaran langsung tadi, dengan kegiatan-kegiatan. Betul. Jadi ini salah satunya tekad kami untuk merangkul semua elemen termasuk rumah ibadah. Itu harapan kami. Kegiatan itu sendiri udah berjalan berapa lama nih? Alhamdulillah kita juga sudah berjalan sebenarnya sebelum pandemi COVID-19 ini sudah berjalan. Tapi karena ini ada efek yang harus kami ikuti dari aturan-aturan pemerintah bahwa kita tidak boleh berkerumun atau mensosialisasikan bahwa kita untuk sementara menyayangi keluarga dengan cara jangan berkumpul, artinya beribadah juga masih bisa dari rumah. Itu sementara nggak menjadi kendala untuk siaran-siaran live yang berkaitan dengan rumah ibadah. Jadi untuk sekarang ini dan untuk waktu yang masih belum ditentukan dari pemerintah, masih dibilang tertunda gitu berarti ya Pak? Ya semoga saja nggak lama lah ya, karena kita berharap bahwa pandemi ini segera berakhir, COVID-19 juga pamitan kan gitu ya, artinya bahwa kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, karena ini efeknya sudah mulai terasa bahwa pelanggan-pelanggan kami itu juga merasa terbebani, itu bisa kami rasakan berat sekali. Jadi kami yang langsung berkaitan dengan pelanggan-pelanggan menengah ke bawah ya rata-rata, karena segmentasi kita adalah segmen pelanggan yang menengah ke bawah, yang menyasar untuk golongan-golongan yang boleh dibilang hanya mampu dengan membayar yang boleh dibilang murah tadi itu. Dengan harga terjangkau ya. Yang terjangkau, betul. Ini beneran andalan utama dari Provision TV. Oke pemirsa, itu dia dari perbincangan kita dengan Provision TV. Mungkin jika ada waktu nanti bisa kita lanjutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan azan maghrib karena waktu berbuka telah tiba. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan tausiah dari Ajim. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi kita di Ramadan Itu Indah. Tidak terasa kita di segmen terakhir.
untuk Pak Lukman, Iya. mungkin ada pesan untuk pemirsa yang ada di rumah tentang peran media. Ya, terima kasih pemirsa Jurnal TV dimanapun Anda. Kalau peran media itu mengikuti juga dengan peran pemerintah ya, karena kita juga media harus bersinergi dengan aturan-aturan yang ada. Salah satunya di tengah pandemi COVID-19 ini, media harus menjadi corong terdepan. Salah satunya ikut mensosialisasikan kegiatan-kegiatan pemerintah yang terkait dengan larangan-larangan, yaitu karena kita sudah masuk di tataran PSBB ya untuk Kota Palangkaraya utamanya. Jadi kita harus lebih banyak berperan aktif di warga sekitar, bahwa larangan-larangan itu untuk sementara harus diikuti karena memang itu untuk kebaikan kita bersama. Satu di antaranya. Gitu ya. Baik, pemirsa, kita sudah di puncak acara kita pada hari ini. Untuk Pak Lumantoro dan Mbak Dian, terima kasih atas kehadirannya untuk Ya, kami bersama sama-sama. di sini. Kita sudah berdiskusi panjang dan kita sudah mendengarkan dan menyaksikan tausiah dari Agim. Iya, semoga obrolan kita hari ini dapat bermanfaat dan juga tausiah Agim dapat memberikan manfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Amin. Amin. Akhir kata, saya Novrinda dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan saya. Pertiwi Suga pamit undur diri dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jurnal TV, One City, One TV.